Santri Kalong TV, media dakwah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wasallam. Sayyidina wa habibina wa sahibina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi sayyidina Fatimah wa ala alihi wa sahbihi. وقال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الآية صدق الذين وقال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. Para hadirin yang saya muliakan, marilah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat-Nya Allah, atas hidayah dari Allah. Pada malam hari ini kita berkumpul di pondok pesantren di pondok pesantren Darul Barokah, rumah yang barokah, mudah-mudahan barokah. Mudah-mudahan keturunannya orang-orang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hadir di sini malam ini mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Barokah kehidupan dunia, barokah kehidupan akhirat. Amin. Salawat serta salamnya Allah mudah-mudahan selalu dicerahkan oleh Allah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan tauladan. Mudah-mudahan Allah meringankan kita, menjadikan kita hamba-hamba Allah yang mentaati Allah dan mentaati Rasulullah Muhammad SAW, tentunya dengan menjalankan perintah Allah yang wajib dan mengikuti jalannya sunnah Rasulullah SAW. Hadirin para jamaah yang saya muliakan, sungguh satu anugerah yang besar yang Allah berikan kepada hambanya, yaitu hambanya itu berupa iman dan Islam. Kita seringkali tidak begitu perhatian dengan agama, dengan Islam ini. Seringkali kita lupa, bahkan sibuk dengan dunia, sehingga dalam sehari kita lupa kepada Allah. Hanya saat-saat waktu-waktu yang diwajibkan oleh Allah, ingat, baru kita ingat. Itu pun tidak sepenuhnya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hidup ini bisa barokah? Bagaimana Allah akan memberikan keberkahan? Bagaimana Allah selalu memberikan rahmat kepada hambanya ketika kita selalu sering melupakannya, hanya ingat ketika sholat saja. Sehingga hal inilah kenapa para salafus sholihin, kenapa para wali ini selalu hidupnya selalu barokah, setiap nafasnya barokah, setiap ucapannya barokah, setiap tanda-tanda langkahnya barokah, karena para wali-wali Allah, para salafus sholihin selalu tunduk dan berserah diri kepada Allah setiap langkah. Walaupun dalam kesibukan dunia, tetapi kesibukan itu tidak melupakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kesibukannya selalu diisi dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Selalu kesibukannya selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, baik lahir maupun batin. Itulah sehingga para wali-wali Allah ini hidup dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Dan sehingga para orang-orang saleh ini oleh Allah dipuji, dikasih hadiah, ala inna awliya Allah la khaufun ala lahum yahzanun. Sesungguhnya para wali Allah, siapa wali Allah? Yaitu orang-orang yang mencintai Allah, yang selalu memuji Allah dalam setiap detik, setiap saat. Walaupun dia bergelut, bergaul, berselewatan dengan harta benda, tetapi harta benda ini tidak masuk ke dalam hatinya. Hanya di luar saja seperti baju dengan daging, walaupun menempel hanya sebagai tutup, tapi tidak pernah daging ini menyatu dengan baju. Walaupun tiap hari kita pakai, tapi baju tidak pernah menempel dengan daging. Itulah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa manusia disuruh pakai baju? Ini adalah pakaian lahir, menutupi aurat, yaitu caranya sehingga orang yang menjalankan keduanya, maka orang itu akan sempurna.
maka orang itu orang yang baik. Karena orang yang saya melihat orang yang hanya menutupi jalan lahirnya saja, tidak menutupi batinnya dengan ibadah kepada Allah SWT, maka orang itu seperti buah mangga yang baik di kulitnya tapi busuk di dalamnya. Atau ada orang yang jual, dia luarnya baik tapi dalamnya busuk, atau luarnya busuk tapi dalamnya baik. Kedua-duanya bukan menunjukkan kesempurnaan. Yang namanya iman, yang namanya Islam itu, yang namanya orang yang taat kepada Allah itu adalah orang menjalankan rukun Islam dan rukun iman. Hadirin yang saya muliakan, selanjutnya seperti biasanya yaitu pengajian kitab hadis, mukhtarul hadis. Dalam ini, di dalam pada bab ini, hadis diriwayatkan oleh Ad-Dailami radhiyallahu anhu, dan diceritakan di hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Adi bin Umar dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Carilah kemuliaan di sisi Allah, engkau maafkan orang yang mengganggumu dan engkau beri orang yang tidak memberimu. Jadi para jamaah yang sama, di antara kemuliaan seseorang di sisi Allah, jadilah orang pemaaf. Beri caci maki difitnah, biasa aja, jangan bergeser. Biasakan telinga ini dengan hal-hal yang tidak baik untuk diri kita. Biasakan hal yang dengan telinga dan hati ini, yaitu dengar tentang fitnah, tentang kejelekan yang Allah berikan yang orang lain sampaikan kepada diri kita atau melalui orang lain. Dan jangan terlalu dibawa hati, apalagi dibawa mati. Biarkan saja, semua akan berjalan. Makanya telinga dibikin dua oleh Allah, kanan sama kiri. Kenapa gak atas sama bawah? Supaya lewat kanan keluar kiri. Kenapa gak nyamping aja kanan sama atas? Kan nekuknya repot, dibikin plus ukurannya. Coba ini kan tembusnya pas. Dibikin itu supaya manusia itu sebenarnya gak usah masuk ke dalam hati. Maka jadilah orang memaafkan orang yang mengganggu dengan ucapan, dengan sikap, dengan perbuatan, maafkan. Apalagi menjelang bulan Ramadan, mari kita saling maafkan. Dan kita niatkan kalau mau tidur seperti Al-Habib Al-Habsyi, beliau mendapatkan kemuliaan dari Allah SWT, mendapatkan derajat di Rasulullah SAW, di sisi Allah SWT. Beliau seorang pemaaf. Kalau mau tidur, saya maafkan orang yang telah menyakiti saya maaf, dan orang yang punya hutang sama saya ikhlaskan. Waduh, ini berjuang. Tapi ngapain? Rezeki itu gak kemana-mana kok. Orang pinjam kasih aja kalau ada uang. Jangan mikir dikembalikan. Kalau kita mikir dikembalikan, kita akan stres sendiri. Kapan dikembalikan? Tapi kita gak mikir, biasa kita bisa ikhlas. Kalau rezeki itu memang sudah ada, kadang-kadang rezeki itu untuk orang lain yang ada diri kita. Setelah kita terima, pinjam orang lain gak balik, berarti orang lain sudah selesai. Atau kita bisa berikan kepada orang lain. Ada rezeki itu yang Allah berikan kepada orang lain, bukan kita. Kita harus pahami itu semuanya. Dengan begitu kita akan menjadi orang ikhlas. Kita menjadi orang yang pemaaf. Kalau orang kita saling memaafkan atau memaafkan orang lain, insya Allah ibadah kita semakin khusyuk. Insya Allah Ramadan kita akan terbang. Kita akan menjadi hamba-hamba Allah, merasakan nikmatnya puasa Ramadan. Kenapa? Karena tidak ada gandolan di antara kita semuanya. Gak ada sekat, gak ada jagulan, gak ada yang merintangi hati ini, yaitu keimanan kita kepada Allah SWT. Dan beri orang yang tidak memberimu sesuatu. Kalau kau udah orang pelit, jangan malah gak diberi, itu salah. Islam tidak seperti itu. Ajaran Allah sangat indah. Berilah orang yang pelit kepadamu, biar dia tahu bahwa diberi itu enak gitu. Biar dia gak pernah beri dia. Lama-lama dia malu. Kalau gak malu ya dia itu gak punya malu, ngapain? Tetapi kita tetap beri. Jangan orang pelit malah kita pelit sekalian. Itu namanya 1-1. Tetapi kalau orang pelit kita beri cuma 1-0, kita dapat 1, dia 0. Dan apa keuntungan bagi kita? Kita menjadi orang yang cembara hati kita dan dermawan. Dermawan itulah para wali-wali Allah, ciri-ciri hati yang dermawan, hati yang ikhlas, hati yang berserah diri kepada Allah SWT, hati yang sabar, hati yang tidak benci, tidak hasud, tidak ada riak, tidak ingin kecuali Allah SWT. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, hamba yang paling dibenci oleh Allah ialah orang yang bajunya seperti bajunya lebih baik daripada perbuatannya, yaitu bajunya seperti baju para nabi atau para ulama, sedangkan perbuatannya adalah perbuatan para penguasa yang sewenang-wenang. Wah, ini kiai para asatid pengajian ini banyak. Kalau orang jabat pakai dasi mentang-mentang, jadi orang mentang-mentang wajar.
udah kiai rewel mendas macam-macam juga. Sekarang udah mulai banyak. Bahkan saya sering dengar kiai berimbang fitnah. Jadi para jemaah saya muliakan, kalau jenengan tidak tahu sesuatu jangan komentari sesuatu. Diam itu lemas. Seandainya antum berbicara baik, kata Rasulullah hadis, seandainya antum mengucapkan yang baik itu perak. Tapi diam adalah emas. Tapi diam yang bagaimana yang emas? Diam yang diisi dengan bertasbih kepada Allah SWT. Diam yang diisi dengan memikirkan ciptaan langit dan ciptaan Allah dan bumi, sehingga diamnya menjadi semakin tawadhu dan berserah diri kepada Allah SWT. Yang kedua, hadis yang ketiga dari Ibnu Tabrani radhiyallahu anhu dan dari Abu Darda radhiyallahu anhu, sampaikan hajat orang tidak mampu menyampaikan hajatnya, jadi pekerja bais ini. Maka siapa yang menyampaikan pada penguasa hajat orang yang tidak mampu menyampaikannya, niscaya Allah Ta'ala meneguhkan kedua telapak kakinya di atas sirat dan di hari kiamat nanti. Kalau beliau betul-betul menjadi mandor, jadi ustaz, dari apa ini, jadi apa, staf. Ya kalau ada orang-orang punya apa ya, karyawan teman-teman kalian di bawah kalian, ini ada hajat, wah saya ini gimana kok lemburan saya nggak dibayar, nggak berani ngomong, sampaikan aja. Misalnya itu kali gampang. Ada antum jadi mandornya bangunan, kok belum dibayar, ya sampaikan sabar sama. Atau memang ada lurah di situ yang kurang takut mau dekat, dan dia punya hajat ingin sesuatu, kita sampaikan ke Allah. Untuk menyampaikan itu, maka dia nanti di akhirat ketika berikan siratal mustaqim dikeguhkan oleh Allah, maksudnya bisa sampai ke surga. Hadis yang selanjutnya nomor 4, hai anak Adam, taatilah Tuhanmu maka engkau disebut orang yang berakal, dan janganlah mendurhakainya sehingga disebut orang bodoh. Jadi orang berakal itu orang taat kepada Allah. Yang kedua, orang bodoh itu orang durhaka kepada Allah SWT. Sudah mau apa, mau kiai, mau ustaz, mau dia orang biasa, mau habib, mau apa lagi, mau tol becak, mau pejabat, mau direktur, kalau dia taat kepada Allah, dia orang yang berakal. Kalau dia nggak taat, ya sudah, dia berarti orang bodoh. Mau siapa? Ini hadis Sahih. Hadis yang selanjutnya diriwayatkan Imam Abu Dawud radhiyallahu anhu, perbuatan hal yang paling dibenci oleh Allah yang taala. Hati-hati, ya. Ini zaman akhir ini saya teliti banyak perceraian. Setelah saya teliti, ini analisa saya, nggak tahu yang lain. Iblis itu ya merusak masyarakat Islam paling gampang dengan perceraian. Kalau orang nyuri, setelah nyuri itu pergi polisi, dia tobat selesai, ya selesai udah. Tapi kalau talak, dia punya anak 5, cerai sama istrinya, suaminya nikah lagi, istrinya nikah lagi, anaknya ke siapa? Anaknya bapaknya sapi sama apa? Narkoba sama minuman keras, ya enggak? Kalau seorang suami istri cerai, lu punya anak 5, bapaknya menikah lagi, istrinya menikah lagi. Nah, siapa bapak punya? Bapaknya adalah sabu-sabu dan narkoba. Ini banyak terjadi. Bapaknya anak sabu-sabu atau narkoba, ibunya jadi homer. Ini banyak terjadi ya. Makanya hati-hati, makanya Allah ingatkan dalam menikahilah wanita, jangan dicerai. Jangan di. Maksudnya gimana? Saya bilang istrimu jangan sampai terjadi perceraian dalam rumah tangga. Wah, ini paling gak sesuai untuk Allah. Walaupun halal, Allah benci karena dampaknya sangat panjang dampaknya, sangat panjang. Kalau sudah anak-anaknya rusak, dia nikah, rusak lagi, cucunya rusak pada kita. Karena kita berlindung kepada Allah SWT dari perbuatan tanah. Mudah-mudahan Allah selalu menemukan kita dalam rumah tangga kita, Allah membimbing kita rumah tangga kita, barokah anak kita, Allah soleh barokah.